Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kamila Nur Imam dari kelas 11 Kecantikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengenalan kulit kepala dan rambut serta hair coloring. Di sini saya akan menyebutkan tentang struktur kulit kepala. Yang pertama ada sel syaraf, yang kedua ada kelenjar keringat, yang ketiga ada jaringan kolagen, yang keempat ada pembuluh darah, yang kelima ada folikel rambut, dan yang keenam ada kelenjar minyak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur batang rambut. Yang pertama, pada batang rambut terdapat kutikula yang terdiri dari 3 hingga 10 lapisan berupa sisik ikan yang saling tumpang tindih. Terdapat keramid untuk menempelkan sisik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pada batang rambut terdapat korteks. Korteks adalah inti rambut. Terdapat pigmen melanin dan rantai keratin menjadi kekuatan batang rambut. Semua proses kimia terjadi di dalam korteks. Kemudian yang ketiga, pada batang rambut terdapat medula. Medula ini tidak mempunyai fungsi apapun. Rambut terbuat dari sel protein yang disebut keratin. Pada manusia terdapat 100.000 hingga 150.000 helai rambut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hair coloring. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kategori pewarnaan. Kategori pewarnaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sementara, semi permanen, demi permanen, dan permanen. Yang pertama, sementara. Sementara yaitu molekul warna hanya menempel pada bagian luar kutikula. Produk yang digunakan yaitu maskara serta hairspray warna. Kemudian yang kedua, semi permanen. Semi permanen tidak dapat menerangkan warna dasar yang masuk ke dalam kutikula. Contoh produk yang digunakan yaitu Clover Hell dan Wensekel Botanical. Kemudian yang ketiga, demi permanen. Demi permanen tidak dapat menerangkan atau dapat menerangkan maksimal 1 tingkat dari warna dasar alami. Produk yang digunakan yaitu Dialect atau acid, kemudian diareses atau alkalin. Kemudian yang keempat, permanen, dapat menerangkan warna dasar rambut molekul, warna masuk ke dalam korteks. Produk yang digunakan yaitu Meiji Family dan Inoa. Pada rambut manusia terdapat 3 warna primer, yaitu biru, merah, dan kuning. Brown adalah gabungan dari semua warna primer. Pada warna rambut, semua warna dasar natural merupakan kombinasi dari biru, merah, dan kuning. Semakin gelap warna dasar, berarti semakin banyak pigmen biru. Semakin terang level warna dasar, berarti lebih sedikit pigmen biru, merah, dan kuning yang terkandung di dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 2 tipe pigmen yang ada di rambut. Yang pertama ada pigmen granular dan yang kedua ada pigmen diffused. Yang pertama, pigmen granular mempunyai bentuk seperti bola berduri. Granular berukuran besar dengan warna hitam ke coklat ke merah. Mereka menyebar secara acak di dalam korteks dan mereka terdapat pada semua level warna gelap. Tapi semakin gelap warna dasar akan semakin banyak pigmen granular. Mereka juga paling mudah untuk diterangkan. Kemudian yang kedua, pigmen diffused. Pigmen ini berukuran sangat kecil dan mereka menyebar seperti bubuk di seluruh korteks rambut. Mereka terdapat di semua level warna dasar dan tetap semakin gelap warna dasarnya semakin banyak jumlahnya. Pigmen diffused adalah yang paling sulit untuk diterangkan karena mengandung sulfur yang sangat sulit untuk dioksidasi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor utama terjadinya proses lightening. Oksigen akan mengoksidasi pigmen alami rambut kita. Kita perlu mengutamakan oksigen sebagai faktor utama dalam proses lightening dibandingkan elemen-elemen lainnya yang membantu mempercepat proses lightening tersebut. Kadar oksigen di udara tidak cukup kuat untuk mencapai lightening tingkat tinggi, dan lightening alami membutuhkan waktu hingga beberapa minggu. Banyak dari klien menginginkan perubahan yang terlibat dan hanya dalam 1 jam.
Di salon, produk apa yang menggantikan oksigen di dalam udara ketika kita bernafas? Dan produk apa yang berperan sebagai penggerak proses lightening? Pertama, oksidan menggantikan oksigen di udara, yang merupakan konsentrasi oksigen di dalam botol, tetapi dalam tekstur yang creamy dalam waktu lebih cepat, hanya dalam 1 jam. Biru adalah pigmen pertama yang tereliminasi karena pigmen biru sangat lemah. Setelah pigmen biru menghilang, pigmen merah yang selanjutnya akan teroksidasi. Semua pigmen akan menghilang dan rambut akan berubah menjadi hampir putih. Sebenarnya akan melihat proses perubahan warna dari merah ke kuning. Sekarang, setiap undercut mempunyai level kedalaman masing-masing. Sepanjang karir, undercut ini akan menjadi paduan Anda. Kemudian saya akan menyebutkan tentang pantulan warna. Yang pertama yaitu warna biru atau disebut dengan as dengan penomoran titik 1. Kemudian yang kedua warna ungu atau iridescent dengan penomoran titik 2. Kemudian yang ketiga warna kuning atau gold dengan penomoran titik 3. Kemudian yang keempat warna orange atau copper dengan penomoran titik 4. Kemudian yang kelima warna merah dan orange atau disebut dengan mahogani dengan penomoran titik 5. Kemudian yang keenam warna merah atau red dengan penomoran titik 6. Kemudian yang ketujuh warna hijau atau matcha dengan penomoran titik 7. Yang terakhir warna mocha dengan penomoran titik 8. Sekarang saya akan menyebutkan tentang level warna dan undercut. Level warna, ada 10 tingkatan mengenai level warna. Yang pertama ada black, yang kedua darkest brown, yang ketiga dark brown, yang keempat medium brown atau brown, yang kelima ada light brown, dan yang keenam adalah dark blonde, yang ketujuh blonde, yang kedelapan light blonde, yang kesembilan very light blonde, yang kesepuluh lightest blonde. Kemudian undercut. Yang pertama ada darkest red, yang kedua very dark red, yang ketiga dark red, yang keempat red, yang kelima red orange, yang keenam orange, yang ketujuh yellow orange, yang kedelapan yellow, yang kesembilan pale yellow, dan yang kesepuluh very pale yellow. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.